Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 3320170016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung. Matriks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di gambar ini. AM kali XN itu A11, A12, A21 dan seterusnya. Matriks juga dapat dinyatakan sebagai AM XN sama dengan AIJ MXN. Operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan. Jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat matriksnya. Penjumlahan dan pengurangan atau selisih matriks harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu matriks dapat dijumlahkan jika mempunyai ukuran atau dimensi sama. Yang kedua itu matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang ketiga itu matriks hasil penjumlahan atau pengurangan memiliki ukuran yang sama dengan matriks asal. Yang keempat itu penjumlahan pada matriks ialah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Yang terakhir itu pengurangan atau selisih matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Sifat penjumlahan dan pengurang matriks itu A ditambah B sama dengan B tambah itu sifat komutatif. A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C itu sifat asosiatif. A tambah 0 sama dengan A min 0 sama dengan A. Yang kedua itu perkalian skala matriks. Jika K adalah bilangan real atau skalar, maka perkalian skalar dengan matriks A, AIJ, MXN. Nah, di sini ada matriks KA atau AK. Nah, bisa dilihat KA11, KA12, KA21, KA22 dan KA seterusnya. Nah, sifat perkalian skala matriks itu ada 6. Yang pertama itu K1A, AK1 sama dengan K1 kali K2 dikali A sama dengan K1 dikali K2A. Yang ketiga itu 1A sama dengan A min 1A sama dengan min A. K1A tambah B sama dengan K1A tambah K1B. K1 tambah K2 dikali A sama dengan K1A tambah K2A. 3 itu perkalian matriks AB, A11, A12, A21, A22 dan A1P dikali B11, B12, B21, B22 atau AB sigma V K sama dengan 1 AIK BKJ M kali N. Untuk semua I sama dengan 1, 2, M sama dengan J sama dengan 1,2 P. AB sama dengan C. Nah, di sini ada matriks itu bisa dilihat sendiri. Nah, di mana CIJ sama dengan AI1B B1J sama dengan ditambah A12 B2J tambah A1P tambah BPJ sama dengan sigma P K sama dengan 1 AIK BKJ. Perkalian matriks A itu mengkalikan elemen baris ke I matriks A dengan elemen kolom ke J matriks B dan menjumlahkannya. Yang keempat itu perkalian matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks bujur sangkar di mana elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Matriks identitas dinyatakan oleh I atau IN di mana N adalah orden matriks perkalian suatu matriks A dengan matriks identitas. AI A sama dengan 1A sama dengan A. AI sama dengan IA sama dengan A. Sifat perkalian matriks jika A adalah matriks ukuran XN, matriks B dan C mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk operasi penjumlahan dan perkalian, maka nilainya itu A kali BC sama dengan ABC itu asosiatif. A B tambah C sama dengan AB tambah AC distributif kiri. Asosiatif distributif kiri itu
B tambah C dikali A sama dengan B A tambah C, itu distributif kanan. R kali AB, R A kali B itu skalar, R itu skalar. LM A sama dengan A sama dengan ALN asosiatif. Yang kelima itu pembagian matrik. Pembagian matrik biasanya dilakukan pada matrik bujur sangkar. Jika A dan B matrik ukuran MXN, M sama dengan M, maka pembagian matrik A dengan B sebagai berikut. C MXN sama dengan A MXN per B MXN sama dengan C A B min 1. Nah, DMXN ini B MS per A MSN D sama dengan B dikali A min 1. A min 1 dan B min 1 masing-masing adalah input matrik A dan B. A kali A min 1, B kali B 1, di mana 1 matrik identitas. Nah, yang selanjutnya itu determinan matriks. Determinan matrik adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari semua permutasi n kuadrat elemen matrik bujur sangkar. Notasi determinan matrik A itu determinan A mutlak A atau determinan A mutlak A. Nah, determinan matrik A di sini ada matriknya, bisa kita lihat. Yang selanjutnya itu metode Sarus. Nah, perhitungan matrik dengan metode Sarus hanya dapat diterapkan pada matrik ukuran 2x2 dan 3x3. Determinan matrik yang ukurannya lebih besar dari 3x3 tidak bisa dihitung dengan menggunakan metode Sarus. A itu determinan matrik ukuran 2x2. Itu A11, A12, A21, A22. Determinan A sama dengan mutlak A itu A11, A11, A12, A21 sama dengan A12, A22 min A21, A12. Determinan matrik ukuran 3x3 A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, determinannya ini kita bisa menambahkan nilai kolom 1 dan kolom 2. Nah, maka kita jumlahkan itu, kalau memiringkan sebelah kanan itu ditambah dan kalau sebelah kiri itu dikurang. Yang kedua itu metode minor dan kofaktor. Kofaktor. Perhitungan determinan matrik dengan metode minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran matrik bujur sangkar. Penentuan determinan berbasis baris matriks jika diketahui suatu matrik A berukuran n kali n, itu A bisa dilihat seperti itu, maka determinan matrik A, determinan A itu sigma nj A1 AKJ min 1 K tambah J MKJ. Nah, atau J itu indeks kolom. Nah, di sini ada determinan A, bisa dilihat itu K salah satu baris matriks. Yang B, penentuan determinan berbasis kolom matrik, menghitung determinan suatu matrik menggunakan salah satu kolom matrik jika diketahui suatu matrik A berukuran n kali n. Maka determinan matrik A, determinan A matrik A, determinan A n1, determinan A n1 A IL dikali KIL, itu I itu indeks kolom, atau bisa disimpulkan dengan determinan A seperti di gambar ini, itu I-nya itu salah satu baris matriks. Yang tiga itu sifat determinan matrik, ada 8, yaitu jika A T atau transport dari matrik A, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Jika elemen satu baris atau kolom matrik A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Jika dua baris kolom matrik A adalah sama identik, maka determinan A sama dengan 0. Jika salah satu baris kolom matriks A merupakan kelipatan dari baris kolom lain, maka determinan A sama dengan 0. Jika setiap elemen dalam satu baris matriks A dikalikan dengan skalar K, maka determinan A sama dengan K determinan A. Jika satu baris kolom matriks A dipertukarkan dengan baris kolom lain, maka determinan A sama dengan min det A.
Jika A dan B adalah matrik ukuran n kali n, maka determinan AB determinan A dikali determinan B. Determinan matrik diagonal merupakan perkalian elemen diagonal utama. Nah, di bawah ini ada determinan L dan determinan U. Inverse matrik. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B sama dengan B kali A tuh, maka dikatakan matrik A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis A-1. Matrik yang mempunyai inverse disebut invertible atau matrik non singular, sedangkan matrik yang tidak mempunyai inverse disebut matrik singular. Untuk mencari inverse matrik persegi berordo 2 kali 2, coba perhatikan berikut ini. Jika A, B, C, D dengan AD min BC tidak sama dengan 0, maka inverse dari matrik A ditulis A-1 adalah sebagai berikut. A-1 sama dengan 1 per AD min BC dikali D min B min C A. Jika AD min BC sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matrik singular. Sifat-sifat matrik persegi yang mempunyai inverse itu A kali B inverse min 1 sama dengan B min 1 A pangkat min 1 B kali A min pangkat 1 min 1 A min 1 B min 1 A min 1 transport A transport min 1. Nah, menentukan inverse matrik berordo 2 kali 2. Misalkan diketahui matrik A, AC, BD dengan AD sama dengan BC tidak sama dengan 0. Nah, maka matrik A mempunyai inverse jika A adalah matrik non singular, yaitu determinan A tidak sama dengan 0. Sebaliknya, jika A matrik singular determinan A sama dengan 0, maka matrik ini tidak memiliki inverse. Misalkan diketahui matriks A, B, C, D, dan B, V, Q, R, S, sehingga berlaku A kali B, B kali A sama dengan 1. Kita akan mencari elemen-elemen matriks B, yaitu P, Q, R, S. Dari persamaan A kali B sama dengan 1 diperoleh A, B, C, D dikali P, Q, R, S itu 1, 0, 0, 1. AP ditambah BR, CP tambah BR, AK tambah BS, CQ tambah DS itu 1, 0, 0, 1. Jadi diperoleh sistem persamaan AP tambah BR sama dengan 1 dan AK tambah BS sama dengan 0, CP tambah DR sama dengan 0, CQ tambah DS 1. Dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut, kalian peroleh V sama dengan D AD min BC, R itu sama dengan min C per AD min BC, Q itu min B per AD min BC, S A sama dengan per AD min BC. Dengan demikian B D per AD min BC min B AD min BC min C AD min BC A per AD min BC. Nah, matrik B memenuhi A kali B sama dengan 1. Sekarang akan kita buktikan bahwa matrik B kali A sama dengan 1. Nah, di sini kan masukkan nilai B dan A. Maka di sini 1 per AD dikurang BC dikali matrik D min B min C A dikali AB CD. Maka kita uraikan, dapatlah 1 per AD min BC kali matrik AD min BC AC min AC, BD min BD, AD min BC. Nah, karena AD min BC tidak sama dengan 0, berlaku B kali A, yaitu berisi itu matriknya 1, 0, 0, 1 sama dengan 1. Karena A kali B sama B kali A sama dengan 1, maka B sama dengan A min 1. Jadi jika A matrik A, B, C, D, maka inverse-nya adalah A min 1 sama dengan 1, AD min BC dikali D min B min C A untuk AD min BC tidak sama dengan 0. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.